Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa Alhamdulillah. Ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Enggak dengung nanti. Kita akan membahas kembali kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah, membahas kelanjutan dari bab tentang muraqabah. Kita sampai pada hadis ke-62 dari Ibnu Abbas kemarin. Kita baru membahas sebagian teks dari hadis tersebut, yaitu tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi SAW pernah mengatakan kepada Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai gulam, anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Tadi sudah jelas. Ihfazillaha yahfazka. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai gulam, anak kecil, sesungguhnya aku mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Jika engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Dan jika engkau ingin meminta, mintalah pada Allah. Dan jika engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah pada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya umat law ijtama'at ala ayanfa'uka bi syai'in, seandainya mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu. Nabi SAW menasihati kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Jika engkau meminta, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mau minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah pada Allah. Wa alam, ketahuilah, annal ummata walau ijtama'at ala ayya yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahallahu lak. Sesungguhnya umat, andai mereka bersatu untuk memberikan manfaat padamu dengan sesuatu apapun, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan.
Wa in istamau ala ayadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan jika umat itu bersatu untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memudaratkanmu kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran itu sudah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Kalau kita lihat di kalimat atau kumpulan kalimat yang pertama ini, karena nanti ada dalam riwayat yang lain, maka beberapa faedah yang bisa kita ambil. Sebagiannya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama, kita diperintahkan menjaga aturan-aturan Allah. Kita diperintahkan menjaga aturan-aturan Allah. Maka balasannya, siapa yang menjaga aturan Allah, Allah akan menjaga dirinya. Siapa yang menjaga aturan Allah, maka Allah akan menjaga dirinya. Kemarin penjagaan di sini ada beberapa bentuk. Kita menjaga aturan Allah bisa menjaga sholat, menjaga kemaluan, kewajiban-kewajiban dijaga. Namun Allah balas nantinya. Allah balas siapa yang menjaga Allah, Allah akan memberikan penjagaan pada dirinya juga. Yaitu di antaranya akan keadaan dirinya itu akan dijaga, di depan, di belakangnya, di kanan kirinya dia akan dijaga. Ada malaikat yang bertugas untuk menjaga diri orang ini. Orang-orang soleh akan senantiasa dijaga oleh Allah. Allah akan tugaskan malaikat ada yang untuk menjaganya. Kemudian kata Ibnu Rajab, penjagaan yang lainnya lagi, Allah akan menjaga anggota badannya atau fisiknya itu dijaga. Allah akan menjaga anggota badannya atau fisiknya itu dijaga. Seperti yang kami jelaskan tentang kisah dari Al-Qadi Abu Syuja. Atau Ibnu Rajab tidak menyebutkan nama dalam hal ini. Namun berarti ada ulama-ulama yang lainnya. Di antaranya di sini Al-Qadi Abu Syuja ini dikenal sebagai seorang ulama yang usianya panjang. Beliau meninggal di usia 160 tahun. Ketika usia 100 tahun, fisiknya masih kuat, kecerdasannya juga masih cemerlang, masih pintar. Kalau kita 100 tahun itu sudah pikun, fisiknya gimana? Sudah kropos ya, sudah nggak kuat lagi untuk jalan. Namun Abu Syuja 100 tahun, suatu saat dia itu jalan masih bisa lompat dengan lompatan yang jauh. Makanya ketika itu ada yang bertanya kepada Abu Syuja, apa rahasianya engkau bisa di usia 100 tahun lebih ini masih bisa fisik kuat seperti itu, lompat dengan lompatan yang jauh? Maka Abu Syuja itu menjawab, dia nggak pakai jamu tertentu, nggak pakai tips olahraga juga khusus, juga nggak pakai jimat-jimat juga tidak. Ya, namun dia cuma memberitahu bahwasanya waktu aku muda, aku jaga anggota badanku ini dari maksiat, matanya dijaga, tangan kakinya dijaga, badannya dijaga. Maka di waktu tua, alhamdulillah Allah memberikan kekuatan fisik pada anggota badanku ini. Allah tetap jaga anggota badanku ini tetap kuat. Berarti kesimpulannya, siapa yang jaga Allah dengan lakukan ibadah di waktu muda, maka Allah akan menjaganya di waktu tua. Fisiknya terus dijaga. Kemudian ada lagi bentuk penjagaan yang lainnya, Allah menjaga keturunannya. Seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi tentang perjalanan Khidir dan Musa. Ada berapa kejadian Khidir dan Musa ketika berjalan? Yang pertama,
menghancurkan perahu. Iya kan? Menghancurkan perahu. Kenapa menghancurkan perahu? Karena perahu ini nanti akan diambil oleh raja yang zalim. Iya kan? Maka biar perahu yang milik orang miskin ini tidak dirampas oleh raja yang zalim, maka dia yaitu Khidir itu hancurkan. Kemudian yang kedua, ada anak kecil yang dibunuh oleh Khidir. Kenapa dibunuh oleh Khidir? Karena anak ini anak yang durhaka, bisa membuat orang tuanya jadi kufur. Kemudian yang ketiga, membangun rumah milik dua anak yatim di kota tersebut yang sudah roboh, dindingnya sudah roboh, didirikan tanpa meminta upah. Kemudian dijawab oleh Khidir, kenapa dia sampai dibantu dan hartanya dari anak yatim tadi tetap terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Khidir, wa kana abuhuma sholiha. Karena dulu kedua orang tuanya adalah orang yang saleh, maka anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunannya dijaga oleh Allah. Berarti rahasianya keturunan itu bisa dijaga itu kalau orang tuanya adalah orang yang saleh. Sebagaimana Said bin Al-Musayyib. Said bin Al-Musayyib, dia mengatakan kepada anaknya, Said bin Al-Musayyib itu terus rajin nambah sholat sunnah. Said bin Al-Musayyib itu rajin nambah sholat sunnah. Dia katakan kepada anaknya, aku ini menambah sholat sunnah ini terus. Tujuannya kata beliau, min ajlik. Semuanya ini hanya untukmu wahai anakku, supaya engkau itu menjadi soleh. Jadi Said itu menambah sholat sunnahnya terus. Tujuan dia menambah sholat sunnah tadi biar anak-anaknya itu menjadi soleh. Berarti tanda bahwasanya dari kesolehan orang tua dapat berpengaruh juga anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh. Nah, ini bentuk juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu nanti juga akan mendapatkan penjagaan dari api neraka. Kalau seorang itu menjaga aturan Allah, maka selamat, dia akan diselamatkan atau dijaga dirinya dari siksa api neraka. Kemudian dikatakan lagi di sini, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jika engkau ingin meminta, minta di sini maksudnya umum, yaitu berdoa. Jika engkau mau berdoa, berdoalah kepada Allah. Jika engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jadi berdoa dan meminta tolong jika ini khusus, kekhususan Allah yang mengabulkan, maka tidak boleh doa tadi dan permintaan tadi ditujukan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu khusus. Kalau ini hanya kemampuan Allah yang mengabulkan, maka kita hanya boleh berdoa kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada kubur, tidak boleh berdoa kepada wali atau orang soleh yang ada dalam kubur yang sudah meninggal dunia. Hanya boleh doa-doa tadi ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti faedah yang berikutnya, doa dan permintaan hanya ditujukan pada Allah. Berarti kalau ada doa dan permintaan yang ditujukan pada selain Allah, terjatuh dalam kesyirikan. Jika ada doa dan permintaan yang ditujukan pada selain Allah dalam hal yang Allah saja yang mampu, berarti akan terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian disebutkan di sini tentang masalah takdir. Jika umat, kaum, yaitu kaum muslimin atau seluruh manusia itu bersatu, ingin kita itu dapat manfaat, maka ini semuanya tergantung pada takdir Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah. Kalau Allah tetapkan, kalau Allah takdirkan, kalau Allah tentukan, berarti takdir ini akan berjalan. Ya, maka kalau kita ditetapkan akan dapat manfaat, contoh dapat manfaat, dapat rizki, bisa sembuh, tetap sehat, tokonya lancar, usahanya itu lancar. Kalau Allah tetapkan seperti itu, tidak ada yang bisa menghalangi ketetapan Allah ini.
Walaupun tetangga nanti halangi, kamu nggak akan dapat untung, kamu nggak akan sukses, kamu nggak akan berhasil. Namun kalau Allah tentukan kamu dapat sukses, dapat berhasil, usaha kita itu bisa lancar, maka semuanya akan jalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghalangi. Begitu pula sebaliknya, jika makhluk manusia itu bersatu ingin mencelakai kita, cegat di jalan, ingin dipalak, ada juga yang ingin membunuh kita, bahkan mengancam kita atau mengancam anak atau istri kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan tidak akan terrealisasi ancaman tersebut. Apa yang diancam tadi tidak akan terrealisasi, maka takdir tersebut akan berjalan. Maka tidak ada yang bisa membuat seorang itu jatuh sakit, tidak bisa membuat orang itu mati kalau tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Berarti semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lepas kita dapat manfaat atau kita dapat bahaya, semuanya dari takdir. Jadi harus beriman pada takdir. Harus beriman pada takdir. Namun bentuk keimanan kita pada takdir bukan pasrah saja pada takdir. Namun harus ada kerja, ada usaha, ada pencarian sebab. Ya, tidak boleh orang cuma duduk-duduk di masjid kemudian meyakini, nah biar saja nanti takdir saya itu datang. Biar nanti rizki saya itu turun dari langit. Biar nanti hujan uang, hujan rupiah itu turun dari langit. Jika ada yang cuma zikir-zikir di masjid dari pagi sampai sore terus ngomong seperti itu, kira-kira masih waras nggak? Ya, cuma duduk zikir, nanti punya keyakinan nanti rezeki turun sendiri. Masih waras nggak seperti itu? Makanya para ulama ketika temukan orang seperti ini, seperti Imam Ahmad katakan, terus kamu mau bergantung pada orang lain, berarti nanti orang lain yang beri kamu rezeki. Kan pasti nanti tetangga-tetangga yang nanti lihat dia, aduh kasihan dia kok cuma zikir di masjid gak diberi makan. Akhirnya kan tetangga yang nanti yang beri makan. Lihat istrinya di rumah tidak dinafkahi juga, tetangga nanti akhirnya yang bantu lagi untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Berarti kan bukan bikin susah orang lain. Ini tidak mengimani takdir dengan benar. Mengimani takdir dengan benar, memang ada bentuk pasrah kita pada Allah, namun ada sebab, ada usaha, ada kerja yang dilakukan. Ada sebab, ada kerja, ada usaha yang dilakukan, tidak hanya sekedar pasrah. Kemudian juga bentuk keimanan pada takdir di sini, takdir yang sudah tercatat tidak bisa lagi diubah. Dia katakan di sini pena rufi'atil aqlam. Pena itu sudah diangkat, wajafatis suhub. Lembaran-lembaran sudah kering. Kita sudah dicatatkan takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apa yang sudah dicatat di sini, kamu ajalnya itu sekian, maka tidak mungkin berubah. Rizkimu itu sekian, maka tidak mungkin berubah. Jabatanmu sampai tingkatan ini, maka tidak mungkin berubah. Semua yang telah Allah itu tetapkan, yang telah Allah takdirkan, itu sudah jadi ketentuan yang pasti. Namun ingat, ketentuan ini kita sebagai makhluk, kita sebagai manusia tidak mengetahuinya. Sehingga walaupun di saat usia kandungan ibu kita itu 4 bulan, kita sudah ditetapkan rizki, ajal, masuk surga, masuk neraka, namun ketetapan ini tidak kita ketahui. Sehingga tidak boleh ada yang katakan, terus kalau Allah tetapkan saya masuk neraka, berarti saya beramal tidak ada manfaat. Jawabannya gampang. Emangnya kamu tahu masuk neraka? Apa pernah dibocorin tentang takdir ini kepadamu? Kan tidak ada yang pernah tahu takdirnya itu seperti apa. Besok saja dia makan apa saja dia tidak paham. Maka kalau ketentuannya kita tidak tahu, maka kita cuma tugasnya itu beramal. Tidak usah repot-repot mikir takdir. Ya, tidak usah repot-repot mikir takdir. Gak usah pikir nasib. Wah, kalau saya masuk neraka gimana? Wong kita belum tahu nasib kita bagaimana nantinya.
Terus kalau kita masuk surga berarti nggak usah beramal saja. Kita juga tidak tahu kalau kita itu masuk surga. Sehingga tidak ada yang tahu dia nanti masuk neraka, maka dia terus beramal saja. Kalau buat dosa ya minta ampun pada Allah. Begitu juga kalau dia tidak tahu kalau dia itu masuk surga, maka tugasnya juga beramal. Beramalnya juga tidak hanya pas-pasan. Karena surga tidak ada di tangannya. Surga baginya itu tidak dijamin. Sehingga dia terus beramal dan terus beramal supaya dapat masuk surga itu dengan mudah. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan ifadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah maka engkau akan dapati dia di hadapanmu. Lalu kalimat yang berbeda dengan sebelumnya, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan syiddah, keadaan susah, keadaan sulit. Maksudnya, dekatlah dengan Allah ketika dalam keadaan lapang. Ibadah berarti ketika lapang itu ibadah. Maka kalau kita susah, Allah nanti akan menolong kita. Bukan sikap sebaliknya, kalau susah baru datang ke masjid. Kalau susah baru mau sujud. Kalau susah baru dia mau berdoa. Sebagian orang yang keluarganya menderita sakit seperti itu. Ibunya atau simbahnya itu sakit, baru dia banyak-banyak doa pada Allah. Atau minta orang pintar yang untuk doakan. Atau minta kiai untuk doakan. Sedangkan ketika dalam keadaan lapang tidak mau berdoa, tidak mau beribadah sama sekali. Ini keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar kita dalam keadaan lapang itu ibadah, maka ketika susah Allah akan memberikan kita itu pertolongan. Kalau dalam keadaan lapang kita ibadah, berarti ketika susah juga kita ibadah, Allah akan gampangkan sekali dalam urusan kita. Maka ta'aruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Tolong Allah atau dekatlah dengan Allah ketika keadaan lapang, maka Allah akan menolong kita ketika kita susah. Kemudian yang berikutnya lagi diterangkan tentang masalah takdir. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liusibak. Apa yang telah ditetapkan engkau itu akan luput. Artinya tidak akan mendapatkan hal ini, maka tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang akan menimpamu tidak akan luput darimu. Nah, ini tentang keimanan tentang masalah takdir. Jadi kalau musibah, kalau ini tidak mungkin menimpa diri kita sesuai dengan takdir Allah, tidak akan menimpa diri kita, tidak akan datang. Musibah itu tidak akan datang. Penyakit musibah tidak akan datang. Namun kalau Allah sudah tetapkan musibah itu akan datang, kita punya acara besar, tetap akan turun hujan. Ya, ditetapkan hujan akan tetap turun. Mau pakai pawang sampai 10, 20, 30 yang pintar semuanya, tetap datang nggak hujan itu? Tetap datang. Tidak akan yang bisa menghalangi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kalau orang mau pakai hitung-hitung hari juga sama. Kalau Allah tetapkan hari yang dia hitung tadi, pakai perhitungan primbon yang pakai neptu-neptu tadi, ya, iya kan? Ada perhitungan tanggal-tanggal lahir kan, untuk jodohkan laki-laki dan perempuannya. Kalau dia pakai perhitungan-perhitungan seperti itu pun, kalau Allah tetapkan akan tetap kena musibah, tetap kena musibah. Nah, ada yang hasil perhitungannya, wah nanti kalau jodoh si A ini dengan si B itu dijodohkan, maka pernikahannya itu akan lancar, kemudian kehidupannya juga rizkinya itu akan dimudahkan, ya, tidak ada kesulitan-kesulitan. Mau pakai hitung seperti itu, kalau Allah sudah tetapkan nanti dalam perjalanan nikahnya seperti ini, ya tetap nanti akan kena musibah ini, tidak akan ada yang bisa menolaknya. Ya, musibah seperti ini tidak akan ada yang bisa menolaknya. Apa yang telah Allah tetapkan, musibah itu datang, maka tidak ada yang bisa mencegahnya atau menghalanginya. Kemudian wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra.
Ini tentang masalah kesulitan dan kelapangan. Sesungguhnya pertolongan Allah beserta orang-orang yang sabar. Wa anal faraja mal karbi, sesungguhnya kemudahan itu bersama, sesungguhnya kelapangan itu bersama kesempitan atau kesusahan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya kesulitan, di balik kesulitan itu nanti ada kemudahan. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ini tentang masalah kemudahan kesulitan yang kita hadapi. Yang pertama di sini dikatakan kalau orang yang sabar, maka di balik itu nanti kemudahan pertolongan Allah itu begitu mudah. Begitu juga kalau orang itu dihadapi kesulitan itu dengan sabar, di balik kesulitan itu akan datang kemudahan. Ingat di sini dikatakan dengan kalimat ma'ah. Ma'ah itu dalam bahasa Arab artinya bersama. Artinya bergandengan berarti. Bersama itu artinya bergandengan. Artinya di sini ada kesulitan, satu kesulitan kita hadapi, maka bersama kesulitan itu barengan dengan kesulitan tadi ada kemudahan. Artinya kesulitan itu nggak pernah sendiri. Ya, kesulitan itu nggak pernah sendiri. Orang dapat kesulitan apapun, musibah, sakit, kesulitan rezeki, kesulitan pekerjaan, kesulitan yang dia hadapi saat ini, pasti di balik itu atau beserta kesulitan tadi, pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemudahan. Maka harus yakin dengan apa yang dikatakan di sini. Apalagi ditambah kalau seorang itu sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Nah, ini yang dibahas dari hadis saking Ibnu Abbas tadi. Nasihat-nasihatnya singkat namun sangat bermanfaat sekali bagi kita untuk menghadapi hidup supaya menjadi lebih mudah. Nah, sekarang kita lihat hadis yang keempat yang bicarakan tentang masalah muraqabah, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Coba dibacakan Pak Slamet. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian sekarang melakukan amalan-amalan yang di mata kalian lebih tipis daripada selai rambut. Padahal di zaman Nabi, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami menganggapnya termasuk ke dalam dosa-dosa yang membinasakan. Hadis riwayat Bukhari. Baik. Ini tentang pandangan para sahabat mengenai dosa dibandingkan kita. Kata Anas, kalian itu kalau melakukan la ta'maluna a'malan, kalian melakukan amalan, kalian itu anggap remeh. Adak fi ayunikum, kalian anggap itu tipis atau ringan minasya'ari, daripada rambut. Ini maksud kalian, ini kita-kita saat ini. Kalau kita itu berbuat dosa, anggapan kita, itu ringan saja kok, itu dosa kecil. Namun bandingannya dengan para sahabat, kunna, yaitu kami. Kami ini siapa? Para sahabat. Kami itu anggap na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami anggap dosa kecil yang kalian anggap, dosa remeh yang kalian anggap tadi, kami anggap itu sebagai mubiqat, sebagai dosa yang membinasakan atau sebagai dosa besar. Nah, ini tentang masalah muraqabah, ini ada kaitannya. Muraqabah itu artinya kita merasa dekat dengan Allah atau Allah itu mengawasi kita. Hadis ini menunjukkan faedah yang pertama, jangan menganggap remeh dosa. Walaupun kecil, walaupun ringan. Walaupun nganggapnya cuma sekali. Ini kan cuma sekali lihat saja. Nganggap sekali, nganggap ringan, ini biasanya terus menerus melakukannya. Karena orang kalau sudah nganggap remeh, pengen terus. Jadi kecanduan.
Maka kalau ada yang kecanduan maksiat, itu awalnya itu karena menganggap remeh suatu dosa. Dan ingat, dampak jelek dari menganggap remeh dosa, dosa yang dianggap remeh, faedah yang kedua bisa kita simpulkan lagi di sini, dosa yang dianggap remeh bisa jadi di sisi Allah terhitung besar. Dosa yang dianggap remeh bisa jadi di sisi Allah terhitung besar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ada dosa-dosa yang membinasakan. Ada dosa-dosa yang membinasakan. Kemudian di sini juga menunjukkan hati-hati menganggap remeh suatu dosa. Karena api besar itu awalnya dari percikan api yang kecil. Kobaran api yang besar itu asalnya pasti dari percikan api yang kecil. Kalau menganggap percikan api yang kecil ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya makin lama makin besar, terkumpul terus makin besar. Akhirnya jadi kobaran api yang besar, bisa menghanguskan rumah kita. Kemudian faedah yang lainnya lagi, hadis ini juga menunjukkan generasi para sahabat adalah generasi yang terbaik. Karena generasi mereka lebih bagus dalam masalah iman, akhlak, dan berpegang pada kebenaran. Makanya kalau Abu Bakar As-Siddiq itu berinfak dengan kita itu berinfak itu beda, walaupun sama-sama misalnya 100.000 rupiah. Karena imannya Abu Bakar itu beda dengan imannya kita. Walaupun sama loh jumlahnya, namun kualitas imannya yang beda. Yang membedakan infaknya tadi 100.000-nya Abu Bakar dengan 100.000-nya kita, itu karena masalah iman. Walaupun kita bisa beramal seperti amalan Abu Bakar pula, rajin sholat malam, rajin sodako, rajin mengiringi jenazah, rajin puasa, ya. Walaupun sama, tetap tidak bisa mengalahkan amalan dari Abu Bakar As-Siddiq tadi. Sebab masalah iman, imannya lebih berkualitas dibanding kita. Nah, tadi kita simpulkan generasi yang terbaik itu adalah generasinya para sahabat. Sebagaimana juga Nabi SAW katakan, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasi yang hidup di zamanku. Berarti sepeninggal Nabi ada para sahabat, berarti para sahabatlah yang paling baik. Maka dibanding dengan orang-orang soleh saat ini, semua orang soleh itu berkumpul, dengan para sahabat itu berkumpul, tentu lebih utama para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga faedah yang berikutnya lagi, dalam beragama yang dicontoh adalah generasi sahabat. Dalam beragama yang dicontoh adalah generasi sahabat. Kadang disebut dengan generasi salaf. Jadi yang dicontoh itu adalah generasi sahabat.
Mereka paham tentang masalah iman, masalah akidah, mereka lebih paham. Sampai budak yang hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan profesor saat ini, mungkin dalam masalah kualitas iman, budak itu lebih unggul daripada seorang profesor. Kalau budak di zaman Nabi SAW ditanya, Ainallah, di mana Allah? Maka budak ini jawab, Fis-sama, Allah itu di atas sana. Kalau profesor yang hidup di zaman ini ditanya, ya malah jawab, pokoknya seperti itu, tidak perlu ditanya, nggak perlu ada jawaban. Atau mengatakan, saya tidak tahu. Padahal ketika pertanyaan ini ditanyakan di zaman Nabi SAW, Ainallah, di mana Allah? Maka dia jawab Fis-sama, budak ini menjawab di atas sana, di langit. Maka ketika itu Nabi SAW itu katakan, I'tikha fa innaha mu'mina, merdekakanlah budak tersebut, bebaskanlah budak tersebut, karena dia adalah seorang wanita yang beriman. Jadi lihat ya, kualitas imannya itu berbeda. Budak itu dari kalangan rendahan loh. Budak kan ada statusnya merdeka, ada statusnya budak. Budak itu dari kalangan orang rendahan. Orang rendahan di zaman dulu itu tetap masih lebih utama daripada profesor saat ini. Ya, tetap masih bisa lebih utama daripada profesor saat ini. Itu saking kita katakan beragama mereka lebih bagus. Apalagi ibadah mereka. Ya, apalagi ibadah mereka. Contoh misalnya ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, gimana kalau saya puasa tiap hari? Tiap hari berarti nggak berhenti. Rasulullah SAW memberi saran yang pertama, engkau puasa 3 hari setiap bulan. Dalam riwayat yang lain, puasa 3 hari setiap bulan ini dikenal dengan puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14, 15, saking bulan Hijriah. Dia katakan, wahai Rasulullah, saya masih mampu lebih daripada 3 hari tadi. Ya dianjurkan, ya engkau puasa Senin Kemis. Dia katakan, gampang sekali, saya masih bisa lebih daripada itu. Kemudian Nabi SAW itu sarankan, kalau begitu engkau puasa, sehari puasa, sehari berbuka. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam, sehingga dikenal dengan puasa Daud. Ya, dikenal dengan puasa Daud. Maka masih minta lebih. Dia tanya lagi pada Rasul, saya masih bisa lebih daripada itu. Dia menjawab lagi seperti itu, saya masih bisa lebih. Rasul SAW itu menjawab, itu sudah paling maksimal. Puasa Daud itu sudah paling maksimal, tidak bisa ditambah lagi lebih daripada itu. Berarti kalau ada yang tambah puasa Daud dengan puasa Senin Kemis nggak boleh, karena puasa Daud sudah paling maksimal. Soalnya kalau ditambah Senin Kemis lagi, puasa Daud dan Senin Kemis, gimana mau puasa sehari, berbuka sehari, bagaimana? Sulit dihitung. Ya, sulit dihitung seperti itu. Sehingga puasa Daud tadi sudah paling maksimal. Kita ambil pelajaran dari sini, para sahabat ternyata dalam masalah amalan lebih semangat daripada kita. Pingin lebih. Sampai pernah juga di antara para sahabat karena melihat Nabi SAW itu rajin sholat malam. Kemudian Nabi SAW itu menikah. Nabi SAW itu juga puasa. Dia itu katakan, Rasulullah SAW saja dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni, kita belum. Kalau begitu, orang yang pertama katakan, kalau begitu saya ingin puasa tidak berhenti-berhenti, puasa tiap hari. Orang yang kedua katakan, saya pingin sholat semalam suntuk, tidak ingin tidur. Orang yang ketiga katakan, saya ingin bujang, ingin hidup membujang. Ya, karena kalau saya itu menikah, sulit untuk ibadah, sulit untuk nambah amalan. Maka Nabi SAW itu malah tidak setuju dengan mereka. Nabi katakan,
saya itu sholat malam dan juga saya tidur. Saya itu puasa dan ada waktu juga tidak puasa. Saya itu juga tetap menyukai perempuan, tetap menikah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang benci sunnahku, siapa yang benci ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci ajaranku, maka dia tidak termasuk golonganku. Berarti pelajaran yang penting yang kita ambil di sini, para sahabat ternyata terus merasa kurang sekali dalam beramal. Berarti amalan mereka lebih unggul daripada kita-kita ini. Ya, para sahabat seperti itu. Bahkan kalau mereka sulit untuk beramal karena ada uzur, misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu malam harinya itu begadang. Begadangnya kenapa? Kenapa Abu Hurairah begadang malam hari? Hah? Melihat Rasulullah. Kenapa begadang malam hari? Abu Hurairah. Kenapa begadang malam hari, Pak Nasir? Yang dilakukan oleh Rasulullah. Begadangnya karena murojaah hadis. Ingin mengulang hadis Nabi. Nggak sempat di siang hari karena siang hari dengar ilmu dari Nabi. Malam hari baru sempat murojaah mengulang-ulang. Akhirnya Abu Hurairah itu tidak biasa sholat malam. Ya, tidak biasa sholat malam. Solusinya apa? Solusinya kata Nabi SAW, Abu Hurairah itu ganti sholat malamnya, itu diganti dengan sholat duha. Maka menurut sebagian ulama, sholat duha itu ada karena ini bagi orang yang tidak biasa sholat malam. Jangan sampai sholat tahajudnya atau sholat malamnya nggak ada, sholat duha juga nggak ada. Kalau ini Abu Hurairah itu karena begadang uzur, sehingga diganti tadi sholat yang sebenarnya dikerjakan di malam hari diganti di waktu duha. Jadi tetap ada. Kemudian Abu Hurairah disarankan juga oleh Nabi SAW, kerjakanlah sholat witir sebelum tidur. Karena kalau kerjakan setelah bangun tidur tidak bisa. Abu Hurairah itu sudah murojaah di malam hari, takutnya datang saat waktu subuh baru dia itu bangun karena begadang di malam hari. Berarti boleh juga mengerjakan sholat witir sebelum tidur, terutama bagi orang-orang yang tidak yakin bangun sholat malam. Ini tanda juga para sahabat lebih semangat dalam beramal soleh. Kalau tidak bisa mengerjakan, mereka minta ganti dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi kesimpulannya, generasi para sahabat itulah yang kita ikuti. Berarti generasi para sahabat itu yang lebih utama. Mereka lebih paham Al-Quran, mereka lebih paham hadis, mereka lebih paham sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin menempuh jalan selamat, ikutilah generasi para sahabat atau orang-orang yang mengikuti generasi para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Insyaallah kesempatan berikutnya baru kita lanjut lagi dengan bahasan yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Pak Kus, monggo. Iya. Takdir itu tidak bisa berubah kecuali dengan doa. Jadi doa itu yang merubah takdir. Ya, doa itu yang merubah takdir. Secara teks saya belum mendapatkan teks hadisnya, nanti coba saya cek. Namun secara maknanya bisa benar. Doa bisa merubah takdir. Namun ingat yang pertama, perubahan takdir dari sisi kita manusia tidak ada yang tahu. Kita berdoa pun takdir berubahnya dari mana? Wong yang awal saja kita tidak tahu, yang akhir juga kita tidak tahu. Karena sekali lagi, takdir itu jadi rahasia ilahi. Jadi rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau berubah pun kita tidak tahu itu berubahnya bagaimana. Kemudian yang kedua,
bisa jadi kita maknakan doa bisa merubah takdir, namun berubahnya takdir ini juga dengan takdir Allah. Ini gampang sekali pikirnya. Berubahnya takdir juga dengan takdir Allah. Karena sangat mustahil sekali berubahnya takdir baru Allah Subhanahu wa taala tahu belakangan. Oh, sekarang kita dapat uang 5 juta karena tadi berdoa. Ya, karena tadi berdoa. Apakah mungkin kita katakan bahwasanya Allah baru tahu kalau kita dapat uang 5 juta saat ini? Ada yang berani katakan gitu? Allah baru tahu kita dapat uang 5 juta saat ini. Dapat 5 juta baru Allah mengetahui kita dapat 5 juta. Mungkin gak ilmu Allah seperti itu? Tidak mungkin. Ya, maka kita kembali tadi. Jadi berubahnya takdir tadi memang dengan doa. Namun doa ketetapan ini berubahnya juga itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lepas dari takdir Allah. Jadi kesimpulan yang gampang kita katakan takdir sudah tetap. Berubahnya itu bisa jadi maknanya Allah mudahkan urusan kita. Jadi tetaplah berdoa, mudah-mudahan takdir yang jelek itu bisa dihindarkan pada diri kita. Ada lagi? Pertama, kiat-kiat supaya meninggalkan hal yang disenangi Allah itu, tapi dalam hati kadang ragu. Ya, karena hutang itu kan kita kadang kalau nak kita takut namanya seperti itu. Yang kedua, apakah sedekah itu bisa merubah takdir? Apakah sedekah bisa merubah takdir? Segala amal soleh bisa merubah takdir, namun berubahnya takdir tadi itu juga dengan takdir Allah. Ya, berubahnya takdir tadi juga dengan takdir Allah. Gitu aja bahasanya. Sama dengan doa tadi, doa merubah takdir, namun berubahnya takdir ini juga dengan takdir Allah. Bahasanya seperti itu. Kenapa kita bahasakan seperti ini tadi? Karena berubahnya takdir pun namanya berubah, berarti kita harus tahu kondisi awal dulu. Wong kondisi awal takdir saya kita nggak tahu. Jadi bahasanya seperti itu. Bisa merubah takdir, namun berubahnya takdir juga dengan takdir Allah juga. Ya. Jadi intinya kita berdoa saja. Kalau tadi tanyakan sedekah, pokoknya sedekah saja. Ada yang dalam keadaan susah, orang tuanya itu punya penyakit berat, dia banyak sedekah dengan tujuannya Allah ini mudah-mudahan dengan saya banyak buat baik. Banyak orang-orang yang doakan kebaikan untuk orang tua saya. Ya, banyak orang-orang yang doakan kebaikan untuk orang tua saya supaya cepat sembuh. Ya mudah-mudahan dengan sedekah ini jadi sebab orang lain itu berdoa sehingga orang tua kita jadi sembuh. Kemudian yang pertama tadi, kiat-kiat agar meninggalkan hal yang dilarang Allah. Yang pertama, harus banyak ngaji. Kalau rajin ngaji, maka maksiat itu jadi berkurang. Karena kalau tidak ngaji, tidak dekat dengan majelis ilmu, ya, maka hati itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah tentram, hati juga mudah tergoda. Wong Huzaifah saja sudah banyak ngaji dengan Rasulullah SAW masih mengatakan Huzaifah itu munafik. Atau maaf, Hanzalah itu munafik. Datang kepada Abu Bakar, dia katakan pada Abu Bakar demikian, Hanzalah, kamu tahu Hanzalah itu munafik. Dia bilang pada dirinya sendiri dia itu munafik. Munafiknya bagaimana? Ketika dia itu ngaji di hadapan Rasulullah SAW, Masya Allah dekat, seperti dia berada di taman-taman surga. Namun ketika pulang ke rumahnya, ya jadi kembali lagi seperti dulunya. Maka Hanzalah mengatakan, wah saya itu munafik. Kemudian berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW katakan, ya, kamu lakukan, baiknya kamu lakukan seperti apa yang kau lakukan ketika ngaji. Jadi ketika ngaji itu engkau bertakwa, engkau ingin nambah ilmu, engkau ingin jaga iman, maka di luar ngaji juga seperti itu. Kemudian satu tips yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Hanzalah, as-sa'atu. Lakukan sesuatu itu sedikit demi sedikit. Ingin berubah berarti sedikit demi sedikit. Yang penting ada perubahan. Yang penting ajak berubahnya. Daripada kita berubah sekarang ini ngaji terus besok itu berubah drastis, ya, jelek langsung berubah. Ini biasanya akan mudah futur. Karena nanti kalau dapat lingkungan yang jelek lagi, berubah lagi drastis pula. Jangan seperti itu, namun berubahnya itu
pelan. Pokoknya beramal itu pelan-pelan seperti itu. Modal utama berarti lakukan amal itu continue, ajak walaupun sedikit. Yang kedua, lihat Hanzalah tadi disarankan oleh Nabi tetap seperti dia keadaan dia ngaji. Berarti tetap kumpul dengan orang-orang soleh. Jadi punya teman-teman yang baik. Kalau di sekolahan, di kantor, jadi pegawai, kumpul dengan orang-orang yang baik. Jangan kumpul dengan orang-orang yang rusak. Ya. Coba kalau kumpul dengan teman-teman kantor yang biasanya pasang nomor main judi coba. Kira-kira ketularan nggak? Ya ketularan juga. Walaupun awalnya masih kuat iman gitu. Iman punya batasan kuatnya ya kan. Kalau tergiur ya sudah. Bisa ikut-ikutan. Orang yang mabuk juga demikian. Dia kadang terpengaruh mabuk. Itu faktor utama atau faktor paling besar itu karena teman. Sama juga kita lihat di anak-anak muda kita, remaja-remaja. Banyak yang rusak itu faktor utama itu karena teman juga. Makanya kalau dia punya lingkungan yang bagus, kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan remaja-remaja yang baik, maka dia juga akan ikut baik. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama apa? Ngaji. Yang kedua, berubah sedikit-sedikit. Yang ketiga, kumpul dengan orang soleh. Berarti yang keempat, banyak doa. Ya, banyak doa. Doanya bagaimana? Nah, doanya bagaimana supaya hatinya tetap kuat di atas iman? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya, banyak doa supaya diteguhkan hati. Atau doa dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada hati kami. Jadi minta supaya hati ini tetap teguh di atas iman terus. Namun tentu saya doa tadi itu punya sebab tadi 3 sebelumnya. Ngaji, lakukan suatu sedikit demi sedikit, kemudian kumpul dengan orang soleh. 3 ini dilakukan. Ini faktor utama sekali. Yang lainnya, mana sih? Saya ingin menanyakan tentang istidraj. Istidraj. Apa ini maksud istidraj? Kalau begini, sama-sama orang Jawa, yang satu umurnya panjang, sehat terus, yang satu sakit-sakitan. Padahal yang sakit-sakitan malah ibadah loh. Jadi yang satu itu umurnya panjang, sehat terus, padahal malah sholat. Nah, terus yang satu itu rajin sholat, rajin ibadah, malah sakitan. Coba perhatikan hadis ini. Dari Uqbah bin Amir, hadis dari saking Imam Ahmad, riwayatnya dikatakan hadisnya hasan. Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til abda minad dunya ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Jika engkau melihat bahwa Allah memberi kepada seseorang, kepada seorang hamba diberi dunia. Sehat itu dunia enggak? Bagian dari dunia atau tidak? Bagian dari dunia. Seorang diberikan dunia, contoh diberikan sehat. Yu'til abda minad dunya ma yuhib. Diberikan dunia apa yang dia suka. Jadi sehat ini kan semua orang suka kan? Dapat sehat. Juga mungkin kaya. Wa huwa muqimun ala ma'asihi. Namun sayangnya dia orang yang suka maksiat pada Allah. Meninggalkan sholat berarti tadi. Berarti maksiat pada Allah. Maka dikatakan di sini fa inna madzalika minhu istidraj. Maka ketahuilah itulah yang disebut istidraj. Jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Ya, jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Jadi dia dapat nikmat sekarang dulu. Ya, nikmat sehat kan dapat, nikmat kaya kan dapat, namun di akhirat tidak akan dapat nikmat-nikmat lagi seperti itu.
Ya, tidak dapat lagi nikmat-nikmat semacam itu. Jadi kira-kira mana yang baik? Lebih baik itu nikmat nanti diundur, ataukah nikmat itu disegerakan seperti ini? Namun masalahnya dia maksiat di sini. Lebih bagus dalam istidraj, ataukah nanti kita dapat nikmat saja ketika di akhirat? Istidraj itu bahaya sekali. Kenapa? Orang yang dapat istidraj, jebakan berupa nikmat tadi, selalu merasa dirinya itu benar. Ya kan, pasti nanti dia hukumi dirinya sendiri. Wah, saya saja nggak sholat saja sudah kaya sehat seperti ini. Berarti kesimpulannya dia simpulkan sendiri kan, kalau begitu saya nggak usah sholat saja. Uang orang sholat saja, coba lihat, nggak sholat saja tetap sehat, tetap sugih, tetap kaya. Ngapain sholat? Dia simpulkan sendiri kan, simpulkan sendiri. Maka orang istidraj itu lebih bahaya daripada orang yang diberikan sakit di dunia terus tobat. Saya minta komentar sedikit Ustaz. Sahabat ulama dua besar nih. Yang pertama Imam Nawawi, yang kedua Ibnu Rajab Al-Hambali. Itu sama-sama keimanannya gini. Tapi Imam Nawawi cuma 40 tahun. Sedangkan Ibnu Rajab Al-Hambali 100 berapa tadi? Tadi Al-Qadi Abu Syuja tadi. Iya. Al-Qadi Abu Syuja 160 tahun. Bedanya apa itu? Bedanya sama-sama soleh, tapi yang satu pendek dan Panjangnya umur dengan pendeknya umur itu tidak menunjukkan orang itu baik atau tidak. Belum tentu yang umurnya 160 tahun itu lebih baik daripada yang umurnya 40 tahun terus mati. Belum tentu. Sama seperti orang itu kaya dengan orang miskin itu belum tentu menunjukkan itu yang paling baik di sisi Allah, bukan. Ya, yang menunjukkan baiknya antara yang umur panjang dan yang umur pendek, yang banyak harta dengan yang miskin, itu dilihat dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya coba lihat di surat Al-Fajr. Di awal-awal surat itu diceritakan tentang kaum Samud, kaum Ad, terus diceritakan tentang Fir'aun. Ini semua makhluk-makhluk yang pembangkang loh. Ya. Wa Fir'aun nazil autad. Semua ini makhluk-makhluk yang kurang ajar ini. Kemudian disebutkan setelah itu fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Langsung dijelaskan tentang masalah harta. Kenapa di awal itu jelaskan tentang orang-orang yang kaya-kaya tapi pembangkang, kemudian disebutkan setelahnya tentang masalah harta, biar di sini ditunjukkan orang itu jadi mulia itu bukan karena harta. Karena ada yang diberi harta, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, dia diberikan harta yang melimpah, fa'akramahu, dia itu merasa dimuliakan, wa na'amahu, dia itu diberikan nikmat, fayaqulu rabbi akraman, wah berarti ini Allah ini benar-benar memuliakanku karena saya mulia dengan harta dia anggap. Namun dibantah setelah itu ada orang yang disempitkan rizkinya, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, wah itu berarti saya ini jadi orang yang hina. Ya, Allah bantah itu. Tidak seperti itu. Lihat kaum Samud, kaum Ad, kaum Fir'aun jadi mulia ataukah tidak dengan hartanya? Tidak mulia. Maka jadi jangan jadi patokannya itu harta, jangan jadi patokan juga panjang umur. Yang jadi patokan itu iman, yang jadi patokan itu takwa, yang menjadi patokan itu amal soleh. Seperti itu. Ada lagi? Nih. Pikun itu tidak ada obatnya katanya. Pikun itu tidak ada obatnya. Iya. Pikun itu siksaan, cobaan atau apa bagi yang Macam-macam. Pikun itu siksaan, cobaan atau apa bagi seseorang tergantung. Kita tidak bisa vonis. Namun yang jelas kalau kita lihat ada orang pikun, jangan kita vonis orang dulu. Wah ini jangan-jangan dulu ini dia punya salah di dunia ketika dia muda ini. Nggak bisa. Kita mau vonis orang, mendingan kita vonis diri sendiri. Wah ini jangan-jangan saya kok cepat pikun seperti ini, mungkin karena dulu dosa saya banyak dosa, sehingga membuat kita itu banyak bertobat. Jadi kalau ada suatu musibah, suatu penyakit, jangan vonis orang dulu dia itu salah.
Bisa jadi pikunya itu karena ujian juga bagi dirinya. Dan ada beberapa sebab yang lainnya. Jadi kalau mau dikatakan itu ujian, itu musibah, tergantung. Tidak bisa kita simpulkan. Pokoknya antara dua itu. Ya, pokoknya antara dua itu. Sesuatu kita hukumi untuk diri kita sendiri. Jangan dulu hukumi orang lain. Itu lebih enak. Karena kalau kita hukumi orang lain, kita jadi sombong gitu. Wah, ini memang dia itu salah besar itu. Kita sendiri, dia nggak mau salahkan diri sendiri. Keliru. Seperti itu. Ada lagi? Bagaimana menentukan penilaian kita terhadap sikap kita terhadap masalah misalnya karena sebagian kalangan itu ada yang menunjukkan girohnya dalam wujud rasa atau demonstrasi kita, sebagian yang lain tidak memperbolehkan. Nah, kira-kira sikap yang tepat seperti apa? Kalau sikap saya nggak mau nanggapi. Saya mau ngaji aja terus sudah selesai. Mau nanggapi juga takut nanti dikira mau dukung-dukung sesuatu. Yang jelas ya kita semuanya nggak setuju sudah. Dan kita juga semuanya nggak senang sama yang mulut kotor. Iya kan? Itu saja sudah selesai. Mau ini saya nggak mau komentar. Nanti kalau saya komentar nanti dibilang kalau ini nggak setuju, nanti wah kamu ini nggak punya giro sama sekali. Mendingan saya diam saja. Makanya setiap ada yang mau nanya gimana sikapnya, no comment. Ya sudah, ngapain saya mau komentar? Man manfaat juga, Bung. Saya tinggalnya di Jogja bukan di Jakarta. Ya, saya punya sikap sendiri ada. Yang jelas saya mau bimbing masyarakat saya sendiri, bimbing jamaah saya sendiri sudah selesai. Ya. Bimbing yang jamaah di sini sudah cukup, saya rasa sudah cukup. Ya, jamaah di sini imannya sudah bagus. Masalahnya salah satu yang nanti cuma kekhawatiran saja. Saya takutkan kalau ulama yang turun langsung, ditakutkan nanti kalau terjadi anarkisme karena yang di bawah itu orang-orang awam. Yang di bawah itu orang-orang awam. Saya takut terjadi sesuatu itu saja. Ya kita banyak berdoa sajalah. Kita tidak turun namun kita banyak berdoa mudah-mudahan semuanya selamat dan dapat hasil yang baik seperti itu. Ya, kalau mau ditanya mau ikut apa enggak, bilang no comment aja. Masih ada istri, masih ada anak di rumah, mau dididik masyarakat, mau dididik masih banyak. Ya, mudah-mudahan sebagian saja yang turut sudah cukup. Doanya gimana nih tanya? Doanya bisa sendiri bahasa Indonesia aja. Mau berdoa juga ya Allah penjarakan dia gitu. Ya monggo mau bicarakan penjarakan dia ya juga bagus doanya. Selesai kan. Sebenarnya cuma satu kunci aja masalahnya kan. Masuk penjara, dianya masuk penjara kan selesai kan. Itu yang diinginkan kan. Ya sudah berarti doanya kayak gitu aja biar selesai. Iya doanya kayak gitu sih biar selesai. Iya monggo. Iya penyakit indigo itu ya. Apa orang yang indigo ya? Iya bisa melihat yang gaib ya. Yang jelas itu ya keadaan dia seperti itu. Namun saya belum pelajari secara khusus. Barangkali ada dua cara yang perlu didekati. Yang pertama, coba orang yang indigo ini diruqyah terlebih dahulu. Kalau memang tidak punya pengaruh apa-apa. Yang kedua, coba suruh untuk dalami akidah atau pelajari agama yang benar. Mudah-mudahan indigonya tadi bisa hilang. Karena indigo nanti kalau pada diri seorang bisa jadi hidupnya nggak tenang. Karena kemana-mana, wah ini ada setan situ warna merah ini. Pasti keadaannya tidak tenang. Makanya untuk membuat dirinya tenang ya dalami akidah yang benar dulu. Duduk dalam majelis ilmu seperti ini. Maka kalau punya pengaruh, mudah-mudahan bisa berubah tadi indigo yang dia miliki. Saya cuma sarankan dua saran tadi. Ya, yang pertama, coba diruqyah. Siapa tahu punya pengaruh. Namun kalau tidak ada pengaruh, coba suruh dia duduk di majelis ilmu, rajin ikut kajian. Mudah-mudahan ada pengaruh ketika itu, terutama dalam keadaan imannya atau keyakinannya terhadap makhluk gaib. Oke, itu saja ya. Baik, itu saja yang bisa Pak Kus, monggo Pak.
Allah mansur man nasaratin. Allah mansur Man nasaratin. man nasradin. Ya Allah tolonglah orang yang menolong agama. Fahdul man khadalal muslimin. Dan enyahkanlah orang yang menzolimi kaum muslimin. Wahlikil kafarata wal fajirata wal musyrikin. Mungkin yang itu artinya ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir atau binasakanlah orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Tamir a'da'aka ma'adadin. Ya Allah hancurkanlah orang-orang yang memusuhimu dan memusuhi agamamu. Seperti itu. Kalau doanya dari hadis wallahu alam saya belum pernah dengar. Paling itu kalimat yang dibuat oleh ulama atau dibuat oleh orang soleh, buat kalimat doa seperti itu. Isinya bagus. Itu seperti doa ketika di saat berada di bukit Safa Marwah. Hampir sama sebagian kalimatnya. Ada kalimat seperti itu loh Pak. Saat di bukit Safa dan Marwah. Ya kan? Ada. Oke, ini kemauan untuk pembahasan pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Untuk yang kajian Selasa di Serunggo, saya mohon maaf tidak bisa ngisi dulu. Saya ada acara akikohan di rumah, ada tetangga yang akikohan sehingga saya diundang untuk hadir. Ya, jadi untuk yang Selasa saya liburkan. Bahkan yang di Jogja juga saya liburkan. Bukan, saya kosongkan. Jamaah pindah ke sana. Punya tetangga kok, bukan punya saya Pak. Oke, kita tetap kalian doa kafaratul majlis monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.